Halo teman-teman Nalar, selamat datang di program Adu Nalar. Ini adalah program terbaru kami oleh tim Nalar, di mana kami mempertemukan dua caleg yang berbeda, dari partai yang berbeda, cuman kita dari dapil yang sama. Di sebelah kanan sudah ada Bro Uki, Bro Dede Prayudi dari PSI. Terima kasih sudah diundang. Nah, Bro Dede ini dari Dapil 1 Jakarta ya, Bro Betul, Dede ya. DKI 1 Jakarta DKI Timur. 1 Jakarta Timur. Ya. Dan sebelah kiri udah ada juga Mbak Piet Cynthia Mawar dari PKB. Halo. Mbak Piet. Halo. Oke. Nah, jadi di sebelah kanan ini udah ada dapil yang berbeda ya. Dapil yang sama tapi Dapil dari yang sama. partai yang berbeda gitu. Betul. Ini aku coba izin menjelaskan dulu nih mekanisme permainannya, Oke. mekanisme program kita. Jadi di segmen pertama nanti aku akan membiarkan misalnya Bro Dede dan Mbak Piet untuk mengenalkan kenapa sih mau nyalek di tahun 2024. Oke. Tapi lalu nanti kita akan, jadi di tangan aku tuh udah ada 2 cue card nih, dari Oke. pertanyaan dan tema yang berbeda. Nanti bisa pilih salah satu, kira-kira akan tema apa dulu yang akan dibahas. Bro Uki misalnya menjawab duluan, lalu dikomentari dan direspon kembali oleh Bro Uki. Ya. Gitu. Siap. Gitu ya. Oke, Nah, siap. sebelum itu kita mungkin boleh sweet dulu mungkin. Sweet, Oke. kita sweet untuk menentukan siapa yang akan milih pertama nih. Waduh. Cue Oke, cardnya. siap. Biasanya dari sweet juga kelihatan ya, Ini- generasinya ya. Generasi gunting Ini batu sweet Cina kertas. apa sweet Nah, coba Oke, Sweet Jerman atau sweet gimana? Jerman, sweet Cina. Oke, Cina tuh- Sweet Cina lah, Sweet Cina ya. Sweet Cina tuh, Cina tuh yang- biasa Ini ya? ini ya. Iya. Gunting Jepang batu kertas begini. tuh apa tuh? Gunting batu kertas tuh Jepang ya? Jepang. Gunting batu kertas Oke lah. deh. Oke, yuk. Sekali Satu, aja ya. dua, Tiga. ha. Oke. Oke. Nah, aku menang nih. Oke, Berarti menang. harus dapat yang bagus sih. Tapi sebelum mulai mungkin aku mau tanya dulu dari Mbak Piet. Mbak Piet, alasan Mbak Piet mau nyalek di 2024 itu apa, Mbak? Oke. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman rekan-rekan dari Nalar TV dan khususnya juga Usi ya, selaku host yang memandu kita berdua ya, Mas Dede ya. Betul. Sebelumnya memang ini tahun kedua aku untuk mencalonkan lagi di legislatif, tetapi memang untuk di RI-nya, Jakarta Timur 1. Yang dimana tahun periode sebelumnya juga saya sudah pernah mengikuti caleg ini itu di 2019 daerah pemilihannya itu di DPRD caleg Dapil 6. Dapil 6 itu Iya. Di Dapil 6 itu di Jakarta Timur. Jakarta Timur juga ya? Benar, DKI Jakarta, dan sekarang maju untuk di DPR RI. Jadi ini kita anak muda mau tahu ini rasanya itu seperti apa kalau di RI gitu. Dan memang kenapa mau maju untuk nyalek periode ini ya, mumpung masih muda, usia sekarang 27 tahun. Masih di under 30 ini. Jadi memang generasi muda ya, ini adalah wadah ya menurut aku, dan juga mau mengikuti gimana sih caranya untuk memimpin Indonesia itu lebih baik lagi, apalagi generasi muda atau anak muda sekarang ini masih ada peluang, dan juga menurut aku pun juga untuk nanti ke depannya pasti ada regenerasi. Oke. Kalau bukan sekarang, kalau bukan 2024, kapan lagi mau maju? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan anak muda siapa lagi? Dan juga kenapa aku mau maju? Aku mau memutus oligarki. Sejauh ini kan di atas itu yang maju, yang jadi pejabat ini keluarganya lagi. Nah, ini perlu peran-peran anak muda. Mungkin aku salah satunya perwakilan anak-anak muda di luar sana yang ingin membangun Indonesia lebih baik lagi. Oke. Kurang berarti- lebih itu aja sih. Nah, yang satu lagi, Ci, paling penting. Harus ada peran perempuan. Aku di sini maju sebagai peran perempuan Oke. untuk terlibat dalam ranah politik di Indonesia kayak gitu. Oke, berarti kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Dan tadi masuk ke dalam peran perempuan di Iya. dalam dunia politik gitu ya. Baik. Ini tadi udah ada dari Mbak Piet. Bro Dede tuh udah yang oke nanti akan menyiapkan jawaban juga. Dapat waktu buat mikir. Iya. Lumayan lah ya. Buat mikir. Tapi nanti harus dikomentari ya. Oke, siap. Bro Dede, oke. Oke. Mbak Piet boleh dipilih mau yang kanan aku atau kiri aku nih? Aku mau milih yang kanan aja, karena kanan kanan. itu kan katanya tangan yang baik ya. Oh, gitu. Pikir yang kiri itu yang baik nggak ya? Tangan kanan yang baik. Oke, aku coba izin bacakan juga pertanyaannya ya, Bro Uki, Bro Dede, dan juga Mbak Piet. Pertanyaan pertama itu mengenai polusi udara di Jakarta. Ini menjadi isu bagi terutama masyarakat di Indonesia sekarang ya, yang lagi sibuk-sibuknya dengan polusi udara gitu. Dalam beberapa waktu terakhir, kualitas udara di Jakarta itu masuk ke dalam kategori tidak sehat. Dikutip dari Tempo.co, Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dampaknya,
penelitian dari FKM UI mengungkapkan bahwa setiap tahun lebih dari 123.000 orang meninggal di Indonesia akibat polusi udara. Iya, benar. Polusi udara ini juga menduduki posisi kelima sebagai faktor resiko kematian tertinggi di Indonesia setelah hipertensi, gula darah, rokok, dan juga obesitas. Jika dilihat lebih rinci, berdasarkan data pertanggal 16 Agustus 2023, DKI Jakarta itu berada di peringkat kelima sebagai wilayah dengan polusi udara tertinggi di Indonesia. Pertanyaannya untuk Mbak Piet, jika Anda terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI, apa yang akan Anda lakukan untuk dapat memperbaiki kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta? Waktunya 3 menit, dimulai dari pertama kali Mbak Piet menjawab. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Usi. Jadi memang faktor polusi udara yang tinggi di DKI Jakarta dan sekitarnya itu lumayan cukup tinggi sekarang ya. Yang mungkin juga perlu adanya penyadaran dari masing-masing masyarakat itu agar tetap menggunakan public transportation, yang artinya ketika banyak yang kita tahu pekerja-pekerja yang ada di DKI Jakarta itu kebanyakan mereka memiliki rumahnya di daerah Bogor, BSD, Bekasi, Tangerang, dan lain-lainnya. Nah, mereka harus ada segi penyadaran dalam diri bagaimana kita untuk mengurangi polusi udara, yang mungkin salah satunya menggunakan transport publik ya. Dan yang kedua, penting untuk melakukan pengawasan ketat terhadap sumber-sumber emisi dari sektor-sektor penting, termasuk industri, pembangkit, dan transportasi ya. Karena memang yang aku tahu, adanya itu salah satu pembangkit tenaga dari pembangkit dari batu bara ya. Nah, DKI Jakarta itu dikelilingi oleh pembangkit dari emisi batu bara itu. Nah, itu adalah salah satu faktor, kemarin aku sempat baca-baca ya, salah satu faktor penyumbang tinggi polusi yang ada di DKI Jakarta seperti itu. Nah, itu harus ada regulasi yang memang harus pemerintah ini secara ketat ditanggulangi. Itu baiknya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah memperketat standar emisi dan menerapkannya segera khusus untuk di sektor transportasi. Yang tadi aku bilang ya, apakah nanti busway diperbanyak lagi atau ada pengurangan pengendaraan bermotor ataupun juga kendaraan-kendaraan lainnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah dari sektor energi, diperlukan upaya untuk menyediakan bahan bakar dengan kualitas yang cukup untuk mendukung implementasi standar Euro. Nah, saat ini sudah ada keterlambatan dalam penerapan Euro 4 di Indonesia, terutama untuk kendaraan diesel ya, yang baru diadopsi pada tahun 2021. Dan selanjutnya ini penting nih, kemarin waktu KTT ASEAN kan banyak tuh pengendara dari pemerintah ini menggunakan listrik ya. Nah, itu sebenarnya salah satu faktor yang cukup strategis juga dengan melakukan percepatan adopsi kendaraan listrik, khususnya bagi kendaraan-kendaraan berat, yang mungkin nanti ke depannya pengusaha dan juga pemerintah bisa bersinergi untuk membuat kendaraan berat seperti tronton itu dari listrik atau bagaimana, itu sesuatu hal yang mungkin ya Mas ya. Salah satu upaya lah untuk dilakukan. Dan selanjutnya yaitu aku sempat baca juga ya beberapa dari media sosial dan juga peneliti-peneliti lainnya berkaitan tentang SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK ya, dapat mempertimbangkan penerapan pengendali polusi udara. Nah, itu aku nggak tahu bentuknya itu seperti apa, tetapi yang aku dengar kemarin beberapa diskusi pun juga seperti itu. Nah, artinya ketika nanti teman-teman caleg yang Oke. Waktunya sudah 3 menit. Terima kasih. Mungkin nanti akan bisa masuk di respon lagi ya. Tapi silakan dari Bro Dede bisa. Waktunya berapa lama? 3 menit. Selama 3 menit dimulai dari Bro Dede merespon pernyataan dari Mbak Piet. Silakan. Ya, kalau menurut hemat kami memang penyebab polusi di udara di DKI Jakarta itu memang ada 3 ya. Pertama memang penyebab alam. Misalnya El Nino ya, yang menyebabkan DKI Jakarta itu udah lama banget nggak turun hujan gitu. Dan ini memperparah kondisi yang memang sudah polluted. Yang kedua itu memang penyebab sistemik. Tadi itu yang sudah dikatakan oleh Mbak Piet itu adalah penyebab sistemik tuh. Yaitu industri, pembangkit listrik ya, juga transportasi gitu. Dan aku setuju banget sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu didebatkan di bagian yang itu ya. Dan penyebab ketiganya adalah perilaku individu, yaitu yang suka membakar sampah. Tapi aku mendengar sebuah statement dari seorang ahli lingkungan hidup dari Undip ya, yaitu Prof. Sudarso, mengatakan bahwa 44% polutan di DKI Jakarta itu karena kendaraan pribadi. Ya. Nah, aku mau nanya ya sekarang ya. Oke,
Kalau misalnya dalam konteks seorang legislator, kita kan calon legislator ya, undang-undang yang mana yang mau diperkuat? Kemudian pertanyaan keduanya adalah yang belum dibahas tadi ya, terkait dengan solusinya untuk mengurangi faktor alam ya yang menambah polusi ini menjadi lebih parah, yaitu climate change atau krisis iklim. Terus habis itu juga musim kemarau yang panjang, badai El Nino yang membuat hujan tuh nggak turun-turun. Ini kira-kira solusinya apa nih? Dari Mbak Piet. Terus habis itu masyarakat yang suka bakar sampah tuh mau diapain tuh? Ya, pertanyaannya 3 itu. Oke. Silakan. Baik, terima kasih Bro Dede. Bisa langsung direspon mungkin oleh Mbak Piet. Waktunya 3 menit juga, dimulai dari pertama kali Mbak Piet menjawab. Silakan Mbak. Ini pertanyaannya lumayan menantang ya. Ya ini kan angan-angan kita ya. Ketika nanti saya duduk di Senayan nanti ya, mudah-mudahan juga Mas Dede juga di sana. Ya perlu kita untuk merevisi undang-undang yang sudah ada ya berkaitan tentang pemerintah dan juga tentang pembisnis ya, para pengusaha. Ya pastinya ada banyak undang-undang yang perlu dikaji terlebih dahulu dan kita pasti akan melibatkan seluruh sektor ya. Apakah itu dari akademisi, civitas dan juga rekan-rekan lainnya yang memahami betul kenapa sih polusi di DKI Jakarta ini bisa sangat tinggi, apa sih dan dampaknya itu pasti sudah tahu. Nah, perlu adanya merevisi undang-undang yang sudah ada seperti itu. Dan yang selanjutnya, ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat amat remeh-temeh ya. Ketika kita berbicara tentang apa sih peran serta kita ini terhadap climate change dan juga terhadap pembakaran sampah yang memang biasanya terjadi di daerah-daerah. Sebenarnya kalau berbicara tentang pembakaran sampah, itu biasanya sampah-sampah rumah tangga ya. Itu sesuatu hal yang ya budaya kita, memang adat istiadat kita itu seperti itu. Dan memang selalu ada di setiap provinsi manapun. Artinya menurut saya pribadi, sebenarnya pembakaran sampah itu bukan salah satu faktor yang cukup lumayan tinggi. Pembakaran sampah di rumah tangga ya. Karena memang asapnya itu juga nggak seberapa. Kecuali pembakaran gedung, pembakaran hotel, rumah. Ya itu mungkin sesuatu hal yang cukup lumayan tinggi. Tetapi kan ini berbicara di luar sana banyak ya karena pembakaran sampah di rumah-rumah itu bukan sesuatu hal yang lumayan cukup tinggi. Dan berbicara tentang apa sih peran kita untuk melakukan menyadari bahwa climate change ini beneran nyata. Sesuatu hal yang paling mudah aja tetapi jarang dilakukan dan mungkin sulit dilakukan oleh masyarakat luas. Penanaman. Kita menanamkan saja di dalam satu rumah itu, di lingkungan rumah itu yang minimal ada 5 pot ataupun ada pohon-pohon yang ditanam. Itu kan salah satu bentuk kita mencegah yang namanya climate change. Apalagi yang kita tahu Jakarta ya khususnya bakal tenggelam katanya nanti. Nah makanya saya setuju banget IKN itu pindah Mas. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Ya perlu ada kesadaran diri ya bahwa Jakarta ini milik kita. Artinya ya kita perlu menanam pohon dan juga tanaman-tanaman lah seperti itu. Hal yang simpel aja, nggak usah berbicara rumit-rumit. Baik, terima kasih banyak Mbak Piet. Nah ini tadi kita udah ngobrolin Bro Dede tentang polusi udara ya. Bagaimana polusi udara ini sebenarnya sangat mengganggu masyarakat terutama juga di DKI Jakarta pada saat ini. Nah kita lanjut ke Bro Dede karena tadi udah dipilih ya Bro ya salah satunya oleh Mbak Piet. Jadi hanya tinggal satu pertanyaan. Namun sebelum aku menanyakan ke Bro Dede, Bro Dede boleh coba kasih statement juga Bro, kenapa mau nyalek di pemilu 2024 nanti? Oke, ini sebenarnya nariknya agak jauh ke belakang ya. Jadi waktu pertama kali baru selesai studi di S2 ya, saya studinya di Swedia, di Eropa Utara. Terus saya bersama abang saya di Swedia, ketika itu saya sudah memutuskan untuk pulang ke Indonesia, kemudian abang saya bilang ke saya, dengan bahasa kami ya, lu tuh goblok banget sih gitu. Di sini hidup lu lebih stabil, lebih terjamin, berobat gratis, lu kalau lanjut S3 juga lu digaji dan lain-lain lah kayak gitu. Terus habis itu saya bilang, justru karena yang lu bilang tadi itu gue pengen pulang. Gue iri sama Swedia dan gue yakin Indonesia bisa seperti Swedia. Gue nggak tahu bisa berapa lama yang waktu dibutuhkan untuk kita menuju ke sana, but there has to be a square one, there has to be a baby step. Akhirnya saya memutuskan pulang, abang saya stay di sana, kita sudah berdamai dengan perbedaan ini, dia sudah berkeluarga dan lain-lain lah di sana ya. Dan saya berada di Indonesia, kemudian memulainya dengan menjadi seorang peneliti gitu. Nah, sewaktu saya menjadi seorang peneliti di sebuah lembaga internasional, saya sering mendapati bahwa hasil penelitian saya ini kerap
saya dan tim ya, kerap cuma masuk laci gitu. Kenapa bisa masuk laci? Karena ternyata karena penelitian saya ini kan policy research, penelitian kebijakan. Kenapa dia cuma masuk laci? Karena dia itu setiap proses pengambilan kebijakan itu harus melalui sebuah proses yang namanya political process, proses politik gitu. Jadi nggak hanya kajian teknokratik. Nah, karena proses politik ini kerap kali menghambat sesuatu yang sebenarnya baik untuk Indonesia yang dalam hal ini pembuatan kebijakan yang baik gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk kenapa nggak gue aja yang ada di dalam. Gitu akhirnya saya ke politik memutuskan untuk nyalek dan saya dalami bahwa untuk menuju misalnya saya seorang demografer, salah satu tujuan saya ke politik ini adalah supaya di puncak bonus demografi nanti Indonesia sukses memetik manfaat bonus demografi gitu. Kemudian saya lihat dari sudut pandang legislatif apa yang bisa saya kerjakan gitu. Dari sudut pandang pengawasan ya, apa yang bisa saya kerjakan. Lalu di sudut pandang budgeting sebagai anggota DPR misalnya, itu apa yang saya bisa lakukan. Kurang lebih seperti itu. Apalagi karena budgeting itu kan kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Nah, kurang lebih seperti itu. Okay. Berarti motivasi dari Bro Dede ini sebenarnya adalah internal panggilan ya. Panggilan dulu pas waktu di Swedia dan selanjutnya. Oke. Dari kita berbicara tadi Bro Dede bilang apa yang bisa saya kerjakan. Saya akan mencoba untuk ngomongin tentang tema yang kedua nih, Bro. Iya, tema yang nggak saya pelajarin banget. Kebalik ya, Mas. Kebalik kita ya. Oke, tema yang kedua itu mengenai program food estate. Siap. Oke, program food estate atau lumbung pangan merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun 2020 sampai 2024. Betul. Guna membangun lumbung pangan nasional pada lahan seluas 165.000 hektar. Ya. Pada tahun 2020 sudah dikerjakan seluas 30.000 hektar sebagai model percontohan penerapan teknologi pertanian. Ya. Meski demikian, Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin menilai bahwa program food estate itu gagal. Pertanyaannya adalah, jika nanti terpilih menjadi anggota legislatif DPR RI, apa yang akan Anda lakukan terhadap program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut? Waktunya juga sama 3 menit, dimulai dari Bro Dede menjawab. Silakan, Bro. Oke, pertama-tama kita harus melihat dulu ya, kenapa program food estate ini begitu penting. Dunia itu sedang dihadapi oleh 3 krisis. Krisis pertama adalah krisis iklim, krisis kedua adalah inflasi, dan yang ketiga itu adalah krisis pangan. Nah, krisis pangan ini sedang terjadi di mana-mana, salah satunya itu karena krisis iklim tadi. Dan banyak negara di dunia itu sekarang sedang mengurangi ekspor pangannya. Karena kebutuhan mereka tinggi, sedangkan produksi mereka itu menurun terus karena iklim tadi. Salah satunya India. India sudah mulai mengurangi, bahkan ke depan rencananya mereka akan men-stop ekspor beras. Nah, ini adalah ancaman buat satu ketersediaan pangan, dan sebelum ini ketersediaan ini terancam, harga pangan ini terancam duluan nih. Gitu. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi ya itu berinisiasi untuk kenapa nggak kita yang menjadi lumbung pangan dunia, dan dibangunlah food estate. Jadi food estate itu penting ya, food estate itu harus didukung, dan ke depannya food estate itu tidak boleh dihentikan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa itu disebut gagal? Begini, membangun food estate itu memang tidak semudah itu. Saya pernah melihat ya perbedaan antara food estate di area A dan area B. Perbedaan tanah dan lain-lain, termasuk apa yang ditanam, itu nggak semuanya seragam. Ada di area-area yang sekali ditanam gagal, lalu ditanam yang kedua, keberhasilannya itu mungkin 10%. Ditanam yang ketiga, keberhasilannya naik jadi 40%. Ditanam sampai tanaman yang ketujuh, itu baru berhasil, dan itu pun belum 100%. Dan inilah yang dinamakan determinasi. Ya. Artinya ketika kita gagal sekali, 2 kali, ini bukan berarti kita harus menghentikan food estate. Karena apa yang menjadi cita-cita food estate ini jauh lebih baik ya daripada apa yang menjadi keuntungan buat kita kalau misalnya kita menghentikan ini. Gitu. Jadi ke depannya saya kalau menjadi legislator, saya akan memperdalam lagi ya supaya ongkos-ongkos membangun food estate ini jauh lebih efisien. Ya, supaya kegagalan yang tadi dibilang sekali, 2 kali, sampai 7 kali. Kalau misalnya kita bantu dengan riset yang lebih baik, mungkin itu bisa hanya kayak 5 kali aja. Atau bisa hanya 3 kali aja tanam dan bisa berhasil. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Masih ada 1 menit. Nggak usah. Oke, baik. Terima kasih Bro Dede. Berarti ingin melanjutkan ya? Ya. Bisa direspon oleh Mbak Piet. Waktunya juga sama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Oke.
Jadi memang yang saya tahu itu bahwa program food estate ini bagian dari komitmen Indonesia dalam Sustainability Development Goals atau kita sebut sebagai SDGs di poin tujuan nomor 2 tanpa kelaparan. Yang dimana salah satu poinnya itu berkaitan tentang menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan juga gizi yang baik serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan ataupun sustain ya. Dan yang kita tahu memang ternyata food estate ini sudah pernah tahun-tahun sebelumnya itu dilakukan ya, tetapi selalu gagal. Pernah waktu itu zamannya Dahlan Iskan di daerah kalau tidak salah Kalimantan, tetapi gagal. Zamannya di era SBY di daerah Merauke dan itu pun juga gagal. Dan di zamannya Soeharto pun juga food estate ini dilakukan dan gagal. Dan bahkan mungkin memang yang kita dengar sampai sejauh ini adalah food estate yang dimana zamannya Pak Jokowi yang memang diambil alih oleh Menteri Pertahanan yang kita tahu Pak Prabowo Subianto ini pun juga hampir gagal. Nah artinya adalah banyak pola kemiripan dan juga kesamaan yang dimana program food estate ini kebanyakan berada di daerah lahan gambut. Ya benar ya Mas Dede kalau tidak salah ya. Nah padahal kita tahu nih, pemerintah itu sudah pernah gagal nih, sudah punya track record yang gagal. Kenapa masih tetap dilakukan di lahan-lahan gambut? Padahal kita kan masih banyak lahan gitu. Apakah di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun ya mungkin daerah-daerah yang tidak berlahan gambut lah. Nah, ini kenapa pemerintah tetap melakukan hal yang sama dan itu pun juga titik poin lokasinya di daerah lahan gambut. Mungkin bisa dibantu jawab, Mas. Oke. Terima kasih, Mbak Piet. Silahkan, Bro Dede, untuk merespon. Pertama-tama kita harus paham dulu bahwa lahan gambut itu adalah lahan dengan unsur hara yang tinggi. Lahan yang basah, gitu. Bukan lahan yang kering, dan kita sama-sama tahu bahwa menanam tanaman itu memerlukan unsur air, unsur hara yang juga cukup tinggi. Tapi begini, mengatakan bahwa food estate gagal, itu adalah kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Begini, tadi yang seperti saya bilang ya, bahwa produktivitas tanaman kali pertama biasanya itu memang gagal, gitu. Tapi jangan kemudian menyimpulkan bahwa ini sudah gagal, maka jangan dilanjutkan. Dan yang kedua itu baru berhasil biasanya 25%. Nah, barulah di penanaman yang ketiga atau seterusnya itu bisa berhasil sepenuhnya. Tadi saya sudah menyebutkan bisa sampai 7 kali tanam. Dan saya punya contoh yang cukup baik sebenarnya, Mbak Piet. Salah satu proyek lumbung pangan di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, ini baru mencapai produktivitas optimal di penanaman yang ketiga, gitu. Dan ada yang sampai 4, 5, 6, 7, 8. Namun begitu semuanya memang tetap harus diperbaiki dan dievaluasi terus. Sehingga food estate ini jangan sampai dihentikan karena ini adalah program yang jelas tujuannya apa, gitu. Dan kegagalan sekali, 2 kali, 3 kali itu harusnya membuat kita terus berinovasi, terus berevaluasi, terus memperbaiki supaya di penanaman berikutnya ini berhasil. Ini ongkos untuk memperbaiki ini jauh lebih murah daripada ongkos yang harus kita bayarkan kalau misalnya di kedepannya nanti ketika dunia menghadapi betul-betul defisit pangan, bukan krisis pangan lagi, defisit pangan, kita harus membayar tuh berapa banyak dan itu akan mahal sekali. Kalau orang sudah lapar, itu bisa terjadi social unrest, ya, inflasi gede-gedean karena uangnya ini udah nggak laku untuk beli makanan. Nah inilah ancaman yang harus kita hadapi sekarang. Baik, terima kasih Bro Dede atas responnya. Lalu kita akan lanjut ke sesi terakhir di mana masing-masing dari Bro Dede dan juga Mbak Piet bisa menjelaskan kalau misalnya nanti duduk di Senayan menjadi wakil rakyat, apa yang ingin dilakukan, gitu. Boleh mungkin dari Bro Dede dulu. Oh, saya dulu ya? Yeah. Oke. Terus terang, saya akan masuk Komisi 9. Komisi 9 inilah yang menangani pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, lalu juga data ya. Dan ini sesuai dengan keahlian saya. Dan apa yang ingin saya perjuangkan, itu adalah merevisi Undang-Undang BPJS. Jadi ada di pasal 1 ayat sekian ya, itu yang mengatakan bahwa kepesertaan BPJS itu ditentukan oleh iuran. Yang menurut saya ini ini mengganggu sekali. Karena konstitusi kita sudah mengatakan bahwa hak untuk mendapatkan layanan kesehatan itu adalah hak. Itu adalah hak ya. Sementara di konstitusi juga di pasal yang berbeda mengatakan bahwa negara itu wajib memenuhi hak rakyatnya tersebut, gitu. Apabila ini sudah menjadi sebuah hak, seharusnya nggak boleh ada transaksi ketika rakyat rakyat untuk mengaksesnya sebagai syarat yang dalam hal ini adalah iuran. Dan sistem iuran di Indonesia ini kerap kali menjadi masalah
untuk rakyat Indonesia mengakses layanan kesehatan. Ada yang misalnya baru saja kehilangan pekerjaan yang di PHK karena COVID. Dan biasanya dia itu dibayarin iurannya oleh kantornya. Dan sekarang dia nggak bisa bayar iuran lagi karena kehilangan pekerjaan. Dan kantornya juga nggak mau bayarin lagi. Dan dia bisa saja sakit. Ya, ada juga UMKM yang terhantam, ojol yang terhantam ekonominya karena itu. Dan dia nggak sanggup bayar lagi. Sementara dari peserta mandiri BPJS menuju ke peserta penerima bantuan iuran, Anda harus lunasi dulu iuran Anda beserta denda. Dan orang ini nggak mau menjadi peserta PBI karena nggak bisa bayar gitu. Kok bisa-bisanya malah disuruh lunasin? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sistem yang ada sekarang ini bermasalah banget dalam artian kan PBI itu kan harusnya buat orang miskin ya. Tapi di lapangan kita sering banget menemukan orang yang sejahtera, yang non miskin itu menerima PBI, ya, menerima KIS, Kartu Indonesia Sehat. Di lapangan malah kita sering melihat orang yang sejahtera, orang yang non miskin, orang yang bahkan kaya, ya, dia yang miskin malah nggak terima, yang kaya ini malah nerima Kartu Indonesia Sehat. Ini kan artinya terjadi masalah dengan data. Oke, kalau misalnya dibilang ya data berarti datanya harus diperbaiki, iya, tapi kan nyawa dan sakit nggak bisa nunggu. Perbaikan data yang kita nggak tahu kapan selesai. Jadi sementara ruang fiskal kita untuk menggratiskan BPJS itu sudah ada. Indonesia udah nggak semiskin itu. Gitu. Dan inilah yang ingin saya perjuangkan revisi Undang-Undang BPJS. Dan saya yakin ya, yang namanya kesehatan, yang namanya pendidikan, ini adalah hak rakyat Indonesia yang sebenarnya udah dijamin undang-undang. Pendidikan sudah gratis tanpa SPP. Sekarang saatnya kesehatan yang gratis. Oke, baik. Terima kasih Bro Dede atas closing statement-nya. Boleh silahkan Mbak Piet untuk closing statement-nya. Oke. Closing statement ya. Jadi memang ketika nanti saya menjadi dewan ya, insya Allah ya, yang pasti akan saya fokuskan itu adalah 2 tema. Yang pertama itu berkaitan tentang peran perempuan. Dan yang kedua itu peran pemuda. Artinya, saya berharap nanti perempuan ini bukan hanya sebagai pengisi kekosongan kuota 30% dalam pencalekan. Tetapi juga di dalam ranah pengambilan keputusan menjadi anggota dewan itu juga harus kuota 30%. Karena memang sejauh ini kuota lelaki itu lebih banyak dan kuota perempuan ketika menjadi anggota legislatif itu tidak kurang dari 30%. Artinya 30% itu hanya sebatas mencukupi persyaratan menjadi caleg toh. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus saya keluarkan nantinya kepada masyarakat. Dan yang kedua, saya akan melakukan banyak mengedukasi masyarakat khususnya anak muda dalam keterampilan ataupun vokasi. Kenapa? Karena sejauh ini, kebetulan saya dulu SMK. SMK kenapa saya bisa sampai sejauh ini ya, sampai titik ini, karena saya ini memiliki keterampilan. Coba kita ingat waktu kemarin COVID. Anak-anak yang tidak memiliki keterampilan, mereka tidak akan mendapatkan uang. Karena apa? Kalau mereka zaman sekarang tidak memiliki keterampilan, dan padahal mungkin negara juga sudah memfasilitasi anak-anak muda untuk melakukan sekolah-sekolah vokasi, tetapi tidak sebanyak yang dengan kuantiti yang ada di anak muda di DKI Jakarta. Artinya, saya ingin banyak melakukan program-program vokasi untuk menggali keterampilan-keterampilan anak muda nantinya. Oke. Dan melibatkan perempuan juga. Gitu Oke, aja. baik. Terima kasih banyak Mbak Piat. Berarti ini yang Bro Dede kalau misalnya udah di Senayan nanti mau mengedepankan untuk merevisi BPJS ya. Yes. Undang-undang BPJS, dan Mbak Piat juga ingin mengedepankan tentang peran perempuan dan peran pemuda gitu ya, kurang lebih. Oke, baik. Mungkin sekian dari program Adu Nalar Perdana hari ini. Buat teman-teman, tulis di kolom komentar mungkin apa yang harus kita bahas lagi temanya, atau kita harus mengundang siapa dan dari dapil mana. Sampai jumpa di episode Nalar berikutnya. Bye-bye.